merupakan hasil dari program teknologi tepat guna pengembangan budidaya maggot sebagai pakan alternatif budidaya nila di kawasan agrowisata Minapadi, Kebon Agung, Imogiri, Bantul. Program ini bekerja sama juga dengan KKN Imogiri Y018 periode 2 tahun 2022. Serta program ini juga melibatkan kelompok wanita tani Mekarsari dan Karang Taruna Tani Rukun Santosa. Mari kita lihat di dalam rumah maggot ini. Sekarang kita sudah berada di dalam rumah maggot. Di dalam rumah maggot ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah rak biopon. Di sini ada kotak-kotak untuk pengembangan larva maggot. Larva sekitar usia 1 sampai 21 hari dikembangkan di sini dengan memakan sampah-sampah organik. Kemudian ketika sudah sekitar 20 hari, larva maggot ini bisa digunakan untuk pakan ikan ataupun pakan ternak. Bagian yang kedua adalah rak biopon migrasi prepupa. Ini adalah larva maggot yang berusia sekitar 20-an hari yang dapat digunakan untuk pakan ternak ataupun ikan. Selain itu juga bisa langsung dipindah ke biopon migrasi prepupa. Larva ini akan berpindah menuju ke tempat yang kering, menuju pralon ini, dan menjadi prepupa selama 7 hari. Prepupa memiliki ciri berwarna kecoklatan dan masih bergerak. Kemudian akan menjadi pupa yang bersifat pasif dan tidak bergerak. Ketika sudah menjadi pupa, kami akan memindahkannya ke dalam kotak pupa. Bagian yang ketiga adalah kandang lalat. Di dalam kandang lalat ini ada kotak pupa yang digunakan agar pupa berubah menjadi lalat. Pada kotak pupa ini ditutupi di atasnya dengan papan supaya kondisinya gelap, karena pupa akan berubah menjadi lalat jika kondisinya gelap. Butuh waktu sekitar 7 hari sampai 1 bulan pupa ini bisa berubah menjadi lalat. Jika sudah menjadi lalat, mereka akan kawin dan meletakkan telurnya di atas egis. Lalat ini waktu hidupnya hanya sekitar 7 hari sampai 14 hari. Jantan mati setelah kawin, sedangkan betina mati setelah bertelur. Pada fase ini lalat tidak makan, mereka menggunakan cadangan makanan pada saat larva sebagai energi. Selain itu kami juga meletakkan kotak telur di dalam kandang kawin yang di atasnya terdapat egis. Untuk menarik lalat bertelur di sekitar egis, maka kami menambahkan sampah buah-buahan sebagai atraktan di dalam kotak telur. Setelah telur dihasilkan, kami panen telur dengan cara mengerik egis, kemudian telur diletakkan di dalam kotak penetasan telur. Di dalam kotak penetasan telur ini kami beri media bekatul. Kemudian butuh waktu 3-4 hari telur untuk menetas menjadi larva atau maggot. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas Yanuri. Ya, Bu. Ini Bu ada sampah organik dari rumah. Oh, mau iya. buat pakan maggot. Oh ya, ini mau memberi pakan ya? Iya. Biasanya memberi pakannya berapa kali dalam sehari Mas Yanuri? Minimal 2 kali sehari, Bu. Pagi, kalau nggak pagi, sore, sama malam ini, Bu. Oh ya. Untuk komposisi pakannya apa saja Mas Yanuri? Kemarin banyak dari sampah rumah tangga, ada sayur, ada buah, sama ada limbah dari angkringan. Khusus yang iya, buat iya. yang baby yang kecil-kecil kan, yang lembut dicacah juga. Jadi kami setidaknya ada yang dipilah yang buat yang dewasa, ada yang
buat yang masih kecil-kecil. Oh iya. Ini bisa dilihatin cara memberi pakannya. Oh ya, bisa Bu. Ini kebetulan tadi ada sama sedikit sama tadi di depan rumah ada buah. Buah-buahan juga. Iya, biasanya yang kayak lunak gini kami buat yang baby yang lembut ini. Kalau yang dewasa kayak bekas wortel, ada kulit pisang juga bisa. Untuk sampahnya ini biasanya diperoleh dari mana Mas Yuri? Oh ya, untuk sampah kebetulan kan kami sudah menginfokan ke tetangga-tetangga rumah gitu kalau ada sampah organik bisa dipilah. Nantinya bisa kami ambil atau kadang juga ada yang langsung naruh ke dalam sini, ada yang langsung ada yang ngasih makan, ada yang langsung cuma ditaruh nanti dari pihak yang ngolah sini dari teman-teman ngasih makan dicacah gitu. Oh iya. This world is running, this world is through. Fly me through the daydream, I'm sleeping next to someone new. My conscience burning. Suka duka mengelola rumah magot ini apa Mas Yuri? Kalau suka dukanya ini macam-macam Bu. Kalau misalkan ini kan posisi rakus-rakusnya, misal kekurangan pakan harus cari muter-muter datangin ke rumah. Kalau untuk sukanya itu banyak sih Bu. Soalnya kan seru aja, maksudnya yang dulunya apa sih magot apa ternyata jadi bisa buat makan ikan, ngurangi pakan pelet gitu Bu. Jadi untuk biaya pembelian pelet bisa berkurang gitu. Oh iya. Selain itu juga misal ada sampah-sampah di rumah, terus biasanya kan bau, ada lalat itu kan menimbulkan bau gitu. Jadi setidaknya kalau di bawah sini kan sudah langsung buat makan aja bisa. Two oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside, this one made a pig of me. This world is primal, my grinding jaw. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with a heart condemned. I should love you and I swear I do. This world is running, this world is through. Harapan program ini ke depannya seperti apa nih Pak? Jadi harapan untuk pemeliharaan atau pengelolaan magot ini memang harapannya seperti tujuan dari pemerintah Kabupaten Bantul itu mencanangkan tahun 2025 itu akan bebas sampah. Dengan begitu nanti dari sampah-sampah organik yang ada di sekitar atau di lingkungan itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi magot dan itu akan dikembangkan lagi untuk menjadi pakan ikan dan air yang ada di sekitar itu bisa digunakan untuk mensirami tanaman. Program ini memang support dari berbagai pihak. Yang pertama dari UGM yang terima kasih yang sudah membantu kita dalam pengabdian masyarakat terkait dengan pemeliharaan ataupun tetap magot ini. Dan yang kedua support dari pemerintah kelurahan yang dihadiri Pak Babin juga mensupport kita setiap 2 hari, 3 hari selalu berkunjung untuk memantau perkembangan magot yang ada di Kebun Agung ini. Seperti yang dicanangkan program pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun 2025 untuk menjadi wilayah yang bebas sampah. Salah satu budaya magot ini sangat-sangat membantu atau sangat-sangat menunjang program yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain untuk menjadi bank sampah, jadi dari kegiatan-kegiatan sampah yang ada di rumah tangga itu bisa dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Dengan begitu sampah yang organik nanti akan digunakan untuk pakan magot. Untuk selanjutnya setelah ini magot ini sudah ada, nanti untuk pakan ikan, nila,
lele yang biasanya petani dan rumah tangga yang mempunyai ikan lele akan bisa dimanfaatkan untuk itu, dan mungkin bisa jadi untuk ternak ayam, karena rata-rata kalau di kampung ini memang mempunyai ternak ayam di setiap rumahnya. Dengan begitu jadi tidak ada sampah yang terbuang, jadi sampah organik yang ada di rumah tangga itu akan menjadi pakan tersendiri, dan kita akan mengurangi setiap sampah yang dibuang ke TPS Piungan. Harapan ke depan nanti harapannya kita masih dapat support juga dari UGM, dapat pendampingan juga dari pemerintah kelurahan, mungkin Pak Babin dan teman-teman, supaya nanti perkembangan ataupun untuk budidaya maggot ini akan semakin besar, dan nanti di setiap wilayah bahkan satu pedukuhan itu mempunyai 2 tempat untuk budidaya maggot, dan begitu insya Allah yang menjadi cita-cita Bantul bebas sampah tahun 2025 akan terwujud. Through the room, I know that you know if you fall,